untuk sekarang Ahsan benar-benar fit, nggak ada kendala apapun dalam menghadapi babak pertama ini. Kalau untuk lihat komposisi yang lainnya sih di ganda putra nggak ada kendala ya. Kayak Fajar Alfian dan Muhammad Rian, Pramudia Yeremia atau Bagas Fikri ya. Fajar Alfian kayaknya lagi dalam kondisi lagi tren positif ya. Kalau lihat kita dari peran terakhir juga, Fajar Alfian kan tembus sampai final juga, hampir menjadi juara walaupun ujungnya jadi finalis di Korea Master ya, Mbak Del ya. Mereka tampil menyerang dan kuat banget gitu, dan nggak ada kasih celah sedikit pun gitu, walaupun penampilan dari lawan akhirnya yang lebih mendominasi gitu. Terlepas dari kekalahan yang terjadi, tapi penampilan Fajar Rian kali ini nggak bisa diremehin gitu. Mereka juga mungkin dapat tekanan gitu karena kan ada nama Bagas Fikri yang sekarang lagi hype banget gitu di kalangan netizen gitu. Mungkin mereka gitu ya ingin menunjukkan ya kita juga ada nih yang selaku senior gitu kan. Untuk Pramudia Yeremia juga sama kok, ini juga sedang naik daun. Walaupun mereka hype-nya kalah sama Bagas Fikri, tapi penampilan mereka nggak kalah mengecewakan. Mereka akan berhadapan melawan wakil India, Atrimanu sama Reddy B. Sumet gitu. Kalau lihat dari jadwalnya sih ini bisa dilewati sih sama keduanya gitu, ngeliat dari permainan, tapi juga nggak bisa diremehin karena pemain India juga kadang kayak tiba-tiba Lakshman beberapa pertandingan sebelumnya lagi anggot-anggotan tiba-tiba naik gitu. Ini pemain India juga mirip-mirip kayak pemain Thailand gitu, dari juangnya tiba-tiba bisa naik gitu. Untuk Bagas Fikri nih yang terakhir ini jadi sorotan ya, kan sekarang lagi hype banget mereka berdua ini bisa jadi juara terakhir di All England ya Mbak ya? Iya, Juara Open juga semifinal ya. Iya, tapi sempat tersingkir juga kan di babak pertama yang Swiss Open. Korea Swiss Open ya, Swiss iya. Open pertama, kalau Korea Open tuh kemarin semifinal ya. Semifinal iya. Mungkin mereka harus lebih banyak ini kali ya. Kan ini kan turnamen yang bakal turnamen keberapa dari Eropa ke Asia kan. Udah lebih dari 5 ini ya. Iya. Mungkin ini masukan aja sih, soalnya kemarin terakhir ada komentar dari Bagas Fikri kalau ini turnamen juga berkali-kali yang bikin jenuh kan. Sebenarnya ini salah satu tantangan buat mereka gitu. Kalau mereka ingin jadi juara ya harus siap gitu berhadapan lawan yang kuat gitu. Apalagi ini mereka juga akan lawan yang kuat dari Jepang walaupun bukan unggulan Akira Koga dan Taichi Saito ini gitu. Ini tantangan mereka gitu. Gitu sih Mbak, mungkin ini peluangnya. bisa jadi bayangan ini ya nanti squad buat Thomas Cup ya sepertinya, karena kalau yang lain-lain kan masuknya ke SEA Games ini sepertinya ya bayangan. Kemungkinan besar bisa nih. Oke nih, udah nih yang ganda putra ya, Husen ya? Ya. Kalau untuk ganda putri, kita nggak dari Indonesia nggak ngirim Apri ya kayaknya karena masih pemulihan, jadi akhirnya pasangan yang sempat dipisah akhirnya balikan lagi kayak Fadia sama Ripka. Nah, tapi walaupun mereka peringkatnya terbaik di antara wakil-wakil Indonesia yang dikirim di kejuaraan Asia, mereka langsung ketemunya lawan berat nih, Husen. Ada Kim Soyoung sama Kong Hyong yang kemarin itu waktu pas di rangkaian turnamen di Bali itu mereka sempat menang apa final lah, pokoknya hasilnya tuh mereka juga waktu tahun kemarin sempat menjadi pasangan yang menyulitkan bagi Cina ya. Jadi itu nggak bisa walaupun mereka kan terkenal pemainnya ulet nih kayak Kim Kong, dan postur tubuhnya juga lebih tinggi dari Fadia Ripka, tapi Fadia Ripka kalau ngelihat dari waktu perform mereka waktu Uber Cup, terus waktu mereka juga main waktu di Indonesia Open, Indonesia Master, kalau mereka bisa ngatasin bola-bola cepatnya, mudah-mudahan bisa ya, karena Kim Kong itu terkenal bola-bola itu tajam gitu, jadi cepet, jadi kita harus bisa mungkin membuat main-main rally gitu biar bisa ngatasin. Terus kalau ini juga ada Febri sama Amalia kemarin waktu di kejuaraan bergu Asia, memang mereka
sempat kalah tapi juga ngasih perlawanannya juga cukup oke lah. Nah, cuman memang yang harus diwaspadai karena kan ketemunya pemain Cina ya, walaupun mungkin ini belum masuk top 10 ya kayak Zhang Xuxian sama Zheng Yu, tapi ya kita tahu sendiri kan kalau pemain Cina tuh kalau udah apa main tuh ulet, pukulan-pukulannya tajam, terus jadi nggak bisa diremehin juga. Nah, terus juga nih kita juga di grup kualifikasinya ada Melisa Trias Puspitasari sama Rahel. Nah, kayaknya nama-nama ini kayak kalau saya pribadi sih kayak baru denger ya. Paling lebih baru apa yang udah suka denger tuh Melia Trias Puspitasari. Kalau nggak salah kemarin sempat menang juga ya. Tapi di Eropa. Tapi kalau saya lihat mudah-mudahan bisa lah kalau untuk babak-babak awal. Tapi untuk melangkah lebih jauh paling nggak bisa ngelewatin babak pertama itu Fadia Ripka udah oke lah. Selanjutnya, tapi kalau ganda putri untuk target belum bisa dibicarain karena memang bisa dibilang Fadia Ripka kan udah lama nggak ikut turnamen karena ada berbagai kendala. Ripka sempat cedera, terus Fadia juga tadinya mau turun sama Apri juga nggak jadi karena Apri cedera, jadi belum bisa kita lihat sejauh apa nih. Paling kita cuma bisa ngeliat mungkin dalam jeda mereka latihan nggak ikut, siapa tahu bisa menjadi apa kesempatan mereka untuk bisa menunjukkan kemampuan baru nih karena kan nggak terdeteksi oleh lawan untuk awal 2002 ini. Nah, kalau untuk ganda campuran masih seperti biasa wakil kita ada Adnan Michelle Christine Bandaso, ada Pramel, terus ada Rinovita, Marehan Lisa. Nah, kalau ganda campuran, Husen ngeliatnya gimana nih dari hasil-hasil kemarin? Kan Ganda kalau Atan Michel campuran. masih Atan Michel sama Rinovita masih bagus, tapi belum bagus banget karena pencapaian terbaik mereka masih perempat final. Kalau Rehan Lisa kemarin sempat lolos final apa Swiss Open ya, apa Orleans Master ya? Orleans Master kalau nggak salah, cuman belum berhasil jadi juara. Nah, kalau untuk Pramel menurut Husen gimana nih? Setelah udah nggak berbendera pelatnas lagi. Nah, iya kan mereka sekarang penampilannya diragukan ya sama banyak pihak. Kita sih bisanya doakan semoga penampilan terbaik ya, apalagi ini kan kejuaraan bergengsi di Asia juga. Yang Praven sama Malati kan sayangnya di 2 pertandingan terakhir itu tersingkir di Swiss Open sama di All England itu di babak penyisihan ya, udah langsung tersingkir. Lagi di Swiss Open kalah di perang saudara. Perang saudara sama yang juniornya ya. iya sama juniornya gitu. Mungkin ini jadi catatan serius gitu ya. Mungkin kan sekarang udah dikembalikan ke Jarum harusnya lihat evaluasinya gitu. Berarti kalau sekarang udah diturunin lagi di kejuaraan badminton Asia ini, saya penampilan mereka lebih meningkat sih ya daripada terakhir gitu ya. Kan juga ini pukulan telak juga gitu. Kalah junior dan juga dikeluarin dari pelatnas gitu. Sebenarnya terus juga sebenarnya kalau dari quality pemain sih terakhir kalau mereka kalah dari junior itu Praven dan Melati penampilan juga udah mulai nggak buruk-buruk banget ya. Maksudnya udah mulai kompak dari terakhir kali yang sebelum keluar dari Belum pelatnas dikeluarkan, gitu. bukan Iya, dikeluarkan. sebelum belum dikeluarkan gitu. Waktu lawan Adnan sama Michelle itu mereka sebenarnya udah bagus gitu kan, apalagi di game kedua mereka hampir menempel ketat pasangan Adnan Michelle itu di game kedua ingin ya, bawa sampai rubber tuh kan akhirnya kalah kan, akhirnya kejar-kejaran di setting gagal setting akhirnya direbut sama Adnan Michelle. Sebenarnya dari poin ini juga kita bisa lihat kalau daya juang mereka sebenarnya udah ada gitu, cuman tinggal dikeluarin nyala aja gitu, terlepas dari masalah pribadi yang terjadi gitu atau masalah apapun gitu terkait dari penampilan mereka selama ini gitu. Tapi menurut saya sih bisa mbak gitu, mereka tuh bisa bangkit lagi, apalagi udah bukan bagian dari pelatnas, sekarang bisa tampil lepas layarnya gitu. Oke, nah itu bola sporter pembahasan kami sementara untuk kejuaraan Asia. Nah, untuk
nanti preview-preview selanjutnya, nanti turnamen berikutnya nanti untuk kayak Thomas Uber nanti kita akan coba bahas lagi, tapi menunggu ini ya apa rilis dari PBSI ya Husen ya. Karena Ya, kalau itu bisa kita buat bayangan dan mudah-mudahan di kejuaraan Asia kita paling nggak bisa dapat gelar karena waktu 2019 eh, kita nempatin wakil di final Marcus Kevin tapi belum hmm, berhasil menang karena kalah dari eh, Hiroyuki Endo Yuta Watanabe tapi kan Watanabe hmm, sekarang udah lebih konsen ke ganda campuran ya. Terus eh, dalam beberapa 10 tahun terakhir Indonesia belum belum punya nih juara karena terakhir masih Tontowi Liliana sama masih sama itu terakhir itu Hendra Setiawan waktu masih sama Markis Kido. Jadi mudah-mudahan dengan perform para pemain kita kemarin di turnamen Eropa kita paling nggak bisa dapat satu gelar lah minimal dari hmm. ganda putra tapi tidak menutup kemungkinan di sektor lainnya. Nah, untuk World Sporter bisa nanti bisa saksikan preview-preview kita berikutnya bisa lihat di subscribe di YouTube dan juga di media sosial media kita di Instagram. Pantengin terus ya, mudah-mudahan nanti kita akan kembali lagi dengan preview selanjutnya. Saya Delia Muskasari dan teman saya. Muhammad Hussein. Ya, pamit dulu nanti kita lanjutkan ke preview-preview berikutnya. Sampai jumpa.